undangan untuk kaum muslimin dan muslimat dalam acara Istighosah 212. Insya Allah tanggal 2 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Ada hal yang menarik di mana menjelang aksi reuni 212 yang rencananya akan dilakukan itu pada tanggal 2 Desember 2022, nampaknya kelompok dari Front Persaudaraan Islam dan PA 212 ini melakukan konsolidasi, ya, di mana bahwa nampak menantu daripada Habib Rizik, ya, sebagai salah satu, ya, penggerak daripada reuni 212 ini, itu sepertinya melakukan, ya, pertemuan-pertemuan dengan sejumlah tokoh-tokoh agama yang nantinya akan menggerakkan para jamaah untuk ikut dan hadir pada saat reuni 212. Sebagaimana dikabarkan dari berbagai pemberitaan sebelumnya bahwa memang rencana PA 212 ini dan FPI yang tergabung dalam GNPR bakal menggelar sebuah aksi besar, ya, yang mereka sebut bahwa ini adalah aksi bela rakyat kelima. Setelah sebelumnya berbagai, ya, gerakan aksi-aksi bela rakyat itu telah mereka lakukan. Tetapi kegiatan ini, ya, rencananya akan dikemas dalam bentuk kegiatan istighosah, ya. Jadi kegiatan istighosah ini, ya, tentu salah satu kegiatan yang cukup populer dalam dunia Islam. Kita akan coba simak seperti apa upaya-upaya konsolidasi yang dilakukan oleh sang menantu Habib Rizik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Undangan untuk kaum muslimin dan muslimat dalam acara Istighosah 212. Insya Allah tanggal 2 Desember 2022 mulai tahajud bersama. Insya Allah tempatnya nanti akan dikabarkan. Mudah-mudahan pada waktunya Allah beri kita kesehatan. Amin. Allah beri kita keleluasan waktu dan diberikan kesehatan. Berkah. Mudah-mudahan 212 reuni besok akan membawa negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di reuni Akbar 212 Jumat 2 Desember 2022 insyaallah. Iya, bahwa apa yang dilakukan oleh para pentolan PA 212 ini memang sepertinya mengupayakan sebuah aksi, ya, pada saat reuni 212 ini itu, ya, bisa menurunkan massa atau umat yang jauh lebih besar daripada aksi-aksi sebelumnya. Dan memang bahwa berbagai pemberitaan dari konferensi pers, ya, oleh mereka di beberapa hari sebelumnya, ya, bahwa mereka memang sudah menghimbau umat Islam untuk kemudian ikut, ya, meramaikan, ya, reuni 212 yang menurutnya sebagai sebuah bentuk, ya, perjuangan umat untuk kemudian memperjuangkan, ya, berbagai aspirasi daripada warga bangsa. Tetapi tentu kita selalu bertanya, karena ketika kegiatan-kegiatan mobilisasi umat ini yang kemudian dikemas dalam bentuk kegiatan istighosah itu adalah sebuah ajaran Islam yang memang bentuk permohonan, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Tetapi jika kemudian isi daripada istighosah itu yang seharusnya diisi dengan, ya, amal-amal soleh, zikir maupun ibadah-ibadah sosial lainnya, itu kemudian hanya bermuatan politik, ya, apalagi diisi dengan sejumlah lontaran-lontaran, hujatan-hujatan, apalagi makian-makian terhadap pemerintah, tentu itu sangat kontraproduktif dengan substansi ajaran istighosah itu sendiri. Sebagaimana kita lihat dari berbagai aksi-aksi sebelumnya, bahwa ketika PA 212 maupun FPI turun, maka satu tuntutan yang mereka selalu gelorakan, ada satu tuntutan yang mereka tidak pernah alpa, yakni bagaimana meminta Pak Jokowi agar mundur dari kursi kepresidenan. Tuntutan-tuntutan untuk kemudian meminta Pak Jokowi agar turun atau mundur, ya, selalu menggema pada setiap aksi-aksi yang mereka lakukan. Sebagaimana kita lihat bahwa pada aksi 411, ya, kemarin, ya, tuntutan, ya,
mundurkan Pak Jokowi mundur itu betul-betul menggemah ya di antara masa mereka. Dan rencana reuni 212 bakal itu lagi akan terulang, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita amati, apa yang kita pantau dari gerakan-gerakan ini sebenarnya adalah gerakan yang punya nuansa politis ya, yang memang selalu membawa narasi-narasi agama untuk menggerakkan massa mereka. Tetapi tentu kita selalu bertanya, umat Islam yang dimaksud ya, yang selalu mereka perjuangkan menurutnya warga bangsa itu yang mana? Karena ya kalau kita bicara total ya warga negara ini kan kurang lebih 280 juta, dan mayoritas daripada warga bangsa ini kan mayoritas Islam ya, jadi mungkin kurang lebih 80% dari itu adalah umat Islam. Sementara ya mereka-mereka ini selalu merepresentasikan Islam, padahal PA212 maupun FPI yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat itu adalah bahagian kecil daripada umat Islam itu sendiri. Sehingga ketika dia selalu mengatakan ini umat ya, tentu yang dilihat ini kan adalah umatnya PA212 atau umatnya FPI ya, lebih tepatnya adalah jamaah di Petamburan. Dan ternyata bahwa rencana reuni 212 ini kan sudah banyak respon-respon juga daripada ustadz, para kiai, para tokoh yang mengkritik keras terkait dengan rencana reuni 212. Namun demikian ya, kritikan-kritikan ini itu tidak dianggap oleh mereka-mereka, karena siapapun yang mengkritik terkait dengan rencana-rencana mereka, rencana aksi-aksi mereka, itu kemudian selalu diserang balik ya, dianggaplah anti-Islam dan sebagainya, dianggaplah bahwa mereka ini adalah sudah dikendalikan oleh pemerintah dan sebagainya. Ketika mereka dikritik ya terkait dengan aksi-aksi ya yang mereka lakukan, maka sontak mereka akan merespon keras ya, dan menyerang balik siapa yang pengkritiknya. Dan bahkan bahwa ya selalu dicap anti-Islam karena menurutnya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bahagian daripada dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi nanti ini rencana reuni 212 ini dalam bentuk kemasan kegiatan istighosah. Jadi ketika ada orang yang mengkritik, ketika ada orang yang melarang ikut reuni, maka secara spontan itu dianggap anti-Islam karena anti istighosah. Dan itulah narasi-narasi yang mereka bangun, bahwa siapapun yang menghalangi aksi-aksi mereka, agenda-agenda mereka, maka sontak mereka akan menyerang balik itu, dan bahwa itulah kelompok-kelompok yang anti-Islam. Inilah narasi-narasi yang terus mereka bangun, yang pada gilirannya adalah hendak ya menggiring publik agar masuk dalam cara pandang mereka ya dalam melihat persoalan bangsa ini, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana ya meminta agar Pak Jokowi kemudian lengser dari kursi kepresidenan, karena memang itulah agenda utama mereka. Dan sekaligus sebenarnya adalah bagaimana ya mempersiapkan ya untuk menghadapi ya pemilu 2024. Berbagai upaya-upaya untuk mengkonsolidasi mereka punya massa, mereka punya simpatisan, dengan terlebih dahulu menggiring ya rakyat Indonesia agar tidak bersimpati, tidak suka dengan rezim Pak Jokowi. Dengan demikian mereka akan dengan mudah mengkonsolidasikan. Maka reuni-reuni yang mereka lakukan pada prinsipnya itu adalah upaya untuk membangun konsolidasi di antara mereka, untuk menguatkan mereka punya barisan. Oleh karena itu kita menghimbau kepada umat Islam, kepada warga untuk tidak mudah dan ikut-ikut dengan ya rencana aksi-aksi mereka ini, karena yang jelas bahwa ini sangat bermuatan politis sekalipun itu dibungkus dengan narasi-narasi agama. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.